فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 157. Qala al-musannifu rahimahullah al-ghani al-mughni. Jelas kalau al-ghani ini lazim ya, yaitu dia maha kaya. Mughni mutaati, yaitu membuat kaya makhluknya, mencukupi makhluknya. Huwal ghaniyyu bidzatih, dia secara zatnya adalah maha kaya. Alladzi lahul ghinat tam, yang mana kekayaan yang lengkap al-mutlaq itu hanya milik dia. Min jami'il wujuh, dari segala sisi. Baik. Wal i'tibar, dan dari segala sudut pandang. Betul-betul dia tak perlu kita, tidak seperti tuhan-tuhan dari para pemeluk agama yang lain. Seperti yang di Cina atau yang di Yunani terkenal cerita-cerita itu. Setiap kali para pemeluknya itu malas ibadah, maka kesaktian dewa jadi melemah katanya. Makanya memang dewa harus sering dakwah agar para pemeluknya itu rajin berzikir, menyebut nama dia sehingga kesaktiannya naik. Ini siapa perlu siapa berarti. Baik. Nah, kalau Allah Ta'ala tak perlu kita satu dzarrah pun dan semacam itu. Dari sudut pandang apapun. Kita hilang, Allah tak rugi. Baik. Li kamalih, karena kesempurnaan dia. Wa kamali sifatih, dan sempurnanya sifat-sifat dia. Sekedar baris-baris ini aja sudah membantah sufiyah. Seperti dalam syairnya Ibnu Farid ataupun siapa tokoh-tokoh sufiyah yang lain. Yang hulu, yang mengatakan Allah sebenarnya lebih perlu makhluk daripada makhluk perlu Allah. Karena kalau tanpa makhluk, Allah tak mampu merepresentasikan dirinya. Tak mampu memperkenalkan dirinya. Tanpa makhluk Allah tak dikenal. Maka sebenarnya Al-Qadim berhajat kepada Al-Hadas katanya. Naudzubillah, ini kata kufur. Tanpa ada makhluk Allah tetap maha segalanya. Allah tak perlu kita. Allah tak memperkenalkan diri juga Allah tak rugi. Dan sebagainya. Tidak seperti sudut pandang sufiyah yang kufur akbar itu, sufiyah yang level itu. Qal fala yatafarraqu ilaiha naqsun biwajhin minal wujuh, maka tidak, kita artikan apa ini ya? Tidak yatafarraq, yaitu tidak terpecah-pecah kah tafarraqa? Atau tidak terbagi-bagi kepada sifat-sifat dia satu kekurangan pun dari sisi manapun. Wala yumkinu ayyakuna illa ghaniyan, dan tidak mungkin kecuali memang dia itu maha kaya. Makanya dia mengurusi segalanya sendirian tanpa perlu siapapun. Li'anna ghinahu min lawazimi dzatih, karena kekayaan dia memang termasuk dari konsekuensi zat dia. Tidak seperti mungkin orang-orang dari agama apa ya? Hindu ya, yang ada dewa pencipta, dewa pemelihara, dewa pemusnah. Tak mampukah satu sendirian? harus dibagi-bagi tugas. Kalau tak keletihan, naudzubillah. Ini dewanya lemah sekali, tapi tak faham orang itu. Kama la yakunu illa khaliqan qadiran, sebagaimana Allah tidak ada kecuali memang dia itu adalah maha mencipta, maha kuasa, raziqan, maha memberi rezeki, muhsinan, maha berbuat kebajikan. Ya, kalau tidak, hancur kita dan tak mampu bertahan sekejap mata pun kalau bukan karena ihsannya Allah Ta'ala. Fala yahtaju ila ahadin biwajhin minal wujuh, dia tidak memerlukan siapapun juga dari sisi manapun. Wa huwal ghani, dialah yang maha kaya. Alladzi biyadihi khazainus samawati wal ard, yang mana hanya di tangannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Nas'alullah min fadlih. Wa khazainud dunya wal akhirah, dan perbendaharaan dunia dan akhirat. Wal mughni, kemudian yang kedua al mughni, yaitu yang mencukupi para makhluknya. Jami'a khalqih, memang harus ada makmulnya, mencukupi semua makhluknya. Ghinan aman, kekayaan yang bersifat umum, terkait dengan keperluan-keperluan asasi barangkali kepada semua makhluk. Wal mughni li khawasi khalqih, dan mencukupi para makhluknya yang khusus.
Dengan apa? Nikmat yang khusus. Bima afadha ala qulubihim, dengan apa yang dia limpahkan kepada jantung-jantung mereka, minal ma'arif, pengetahuan-pengetahuan ar-rabbaniyah. Apa kita artikan rabbaniyah berarti ya? Pengetahuan rabbaniyah. Ataukah maksudnya pengetahuan yang terkait dengan ilahiyah? Apa makna rabbaniyah kali ini? Jelas asal dari rabbani adalah yang terus belajar dan mengajar, dari ilmu yang paling rendah hingga ilmu yang paling tinggi. Cuma kali ini ma'arif rabbaniyah kita artikan apa? Pengetahuan tentang Allah gitu kah? Wal haqaiqil imaniyah, hakikat keimanan. Asyarah. Soib. Allah Jalla wa ala huwal ghaniyul mughni. Kama amma kaunuhul ghani. Adapun keadaan Allah sebagai yang maha kaya, fahada ja'a fi kitabillahi fi mawadi. Ini datang dalam kitabullah di beberapa tempat. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Khobarnya dibuat ma'rifah, menunjukkan betul-betul fakir di segala sisinya. Wahai manusia, kalian itulah yang fakir, yang sangat tergantung kepada Allah. Fakrun dzati, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, ketika menafsirkan ayat ini. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, khobarnya dibuat ma'rifah, yaitu al-ghina dzatiyan, kekayaan secara zat dari segala sisi. Hamid, yang maha terpuji. Ya, kaya tapi tidak pelit, tidak kedekut, tidak yang buruk-buruk. Wa amma kaunuhul mughni. Baik. Kalau fi'il ada. Jelas apa? Sifat ada, cuma isim fa'ilnya ada tidak ya? Yaitu isim Allah Ta'ala termasuk Asmaul Husna atau tidak di dalam dalil. Faqad ja'a fi riwayatin li hadis, cuma hadisnya dhaif ma'ruf. Sardil asma, yaitu disebutkannya nama-nama. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wal hadis la yasih. Iya, tidak sahih tambahan itu. Kama qad alimta, sebagaimana yang telah engkau tahu. Lakin man dzakarahu fil asma, tetapi orang yang ulama yang menyebutkan itu di dalam nama-nama Allah, akhadahu bil istiqaq, mengambilnya dengan pola istiqaq, yaitu mustaq dari, mungkin dari masdar kalau jumpa, atau mungkin diambil dari fi'il kalau fi'il ma'ruf. Min qaulihi ta'ala wa annahu huwal aghna wa aqna. Dialah yang memberikan kekayaan, wa aqna, yaitu memberikan keridhaan, menjadikan ridho. Yakni manna bil ghina, memberikan kurnia dengan kecukupan, wa wahabal ghina, memberikan kecukupan atau kekayaan liman sya, untuk orang yang dia kehendaki. Wa aqna qalu bi makna arda, membuat hambanya ridho. Wa hadza kamalun, ini kesempurnaan. Wa atammu ma yakunu minan nikmah, nikmat yang paling sempurna. Bukan sekedar kita diberi, bahkan diberi rasa cukup. Bukan rasa cukup yang sekedar ditipu-tipu, memang diberikan nikmat berupa rasa cukup, sehingga diberkahi barang-barang tadi, nikmat tadi, dan hambanya tidak disiksa dengan perasaan fakir dan kurang. Jelas ini ghina yang hakiki ya, tayyib. Dan ini falah yang hakiki. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah jadikan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan. Kemudian an yughniyaka Allah wa yurdiyak, Allah memberimu kekayaan atau kecukupan dan menjadikan engkau ridho. Wa man mannallahu azza wa jalla alaihi bihada, barang siapa diberi kurnia Allah azza wa jalla dengan ini, faqad faza bil ghinal haqiqi, sungguh dia telah berjaya dengan kekayaan yang hakiki. Ya, laisal ghinaan kafratil ard wa innamal ghina ghinan nafas, ya jiwanya merasa cukup. Sebagaimana dalam hadis Ma'qil bin Yasar, hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi, Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam tafarraq li ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadaika rizqa. Wahai hambaku, wahai anak Adam, curahkan perhatianmu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan memenuhi jantungmu dengan kekayaan, ya, kekayaan hati. Dan aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kefakiran.
Wala taba'at minni, jangan engkau menjauh dariku. Amla qalbaka faqra, aku akan memenuhi jantungmu dengan rasa kurang, rasa fakir. Wa amla yadaika syughla, dan aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Baik, ini menunjukkan nikmat yang lengkap, yang sempurna adalah yaitu apa yang hakiki, kekayaan yang hakiki adalah ghinan nafas, ya jiwanya merasa cukup, merasa kaya. Jelas sekurang-kurangnya kita, jelas harta kita masih lebih banyak dari harta Nabi kalau dilihat dari sejarah itu ya. Baju kita berapa, seluar kita berapa. Ini secara mudahnya. La takunu nafsuhu mutatalliah, jiwanya tidak terus-menerus tatalluk, yaitu melihat-lihat kenapa dia punya Ferrari ya. Atau apa istilahnya. La takunu nafsahu syaghufah. Syaghaf yaitu sangat berhasrat atau sangat cinta. Syaghaf ini salah satu dari istilah kecintaan yang sampai menutupi hati. Berarti entah kita artikan apa yang sesuai, yaitu jiwanya tidak terus-menerus berhasrat kepada harta orang lain, mungkin gitu maksudnya ya, atau berhasrat kepada menumpuk kekayaan. Syaghuf. Wala takunu nafsuhu mutahassirah, jiwanya tidak selalu menyesal ala kulli syai'in fatah, terhadap segala sesuatu yang luput darinya. Orang lain boleh jalan-jalan ke Gunung Himalaya, kenapa saya tidak? Untuk apa juga di sana? Letih sekali naik gitu. Walam yaqa tahta yadai, sesuatu yang tidak jatuh ke tangan dia, tidak menyesal dengan itu. Wa innama huwa ghaniyun, yaitu dia kaya, merasa cukup. Wa aidan radin, ia beridho kepada pemberian Allah Ta'ala. Waqil akna bimakna mallaka, menguasakan. Ja'alal asya ingda man sya'a, Allah menjadikan perkara-perkara atau benda-benda itu dimiliki oleh makhluk yang Allah kehendaki. Ghinahu, kekayaannya, kuniyatan, sebagai kepemilikan untuk dia, jadi milik dia, au kiniyatan. Yasihul wajihan, boleh kuniyah, boleh kiniyah. Al-kiniyah awul kuniyah. Al-kiniyah awil kuniyah. Asyai'ul mamluk, sesuatu yang dimiliki. Wa hadza aidan min kamalil ghina, termasuk dari kesempurnaan kekayaan. Wa min kamalin nikmah, termasuk dari nikmat yang sempurna. Ayyu'tiyakallahu azza wa jalla nikmah, Allah azza wa jalla memberikan padamu nikmat. Wa aidan yumallikaka iyaha, menjadikan engkau menguasainya. Ya, jangan kita dapat tahu-tahu harus diserahkan karena banyak hutang. Diserahkan ke orang lain terpaksa. Tusbihu mamlukah, menjadi barang yang dikuasai. Tantafi'u biha, engkau mengambil manfaat dengan barang tadi. Intifaan atam, pengambilan manfaat yang lengkap atau yang paling lengkap kah? Mimma, atau lebih lengkap daripada laukana tahta yadik, seandainya ada di bawah tanganmu. Yang tadi di bawah tangan siapa? Oh, ada kelanjutannya. Tahta yadika lakinnaha ghairu mamlukah, memang ada di tanganmu tapi tidak dikuasai olehmu. Oh, tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.